Kapan nyusul? Kapan nikah? Kapan kawin? Kapan punya anak? Kapan? Oh my god, so many things about when and what. Anyway, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku, hai, nama aku Putri Wartawati. Don't forget to like and subscribe before we go to the theme. Jadi tema kita hari ini adalah membahas pentingnya menikah di usia muda karena tuntutan, atau pentingnya menikah di saat mental kita sebagai perempuan sudah siap. Nah, kenapa hari ini aku bawa-bawa tentang perempuan? Biasanya yang agak baperan itu memang dari kaum hawa, dari kaum perempuan-perempuan, karena aku sudah melewati fase itu, jadi aku bisa sharing ke teman-teman. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang umurnya sekitar 23, 24, 25 atau 26? Terus kemudian mengalami banyak gangguan-gangguan di telinga, seperti kalau kalian datang ke kondangan, terus kalian udah ready with the makeup, with the costume, terus kalian confident banget datang ke pesta pernikahannya seseorang atau teman kalian, dan kalian untuk yang single biasanya sama teman-teman, terus ditanya kapan nih nyusul, kayak gitu. Atau buat kalian yang datang ke kondangan atau ke pesta pernikahan sama pacarnya, terus ditanya, terus kalian berdua kapan? Oh my god, be careful, it's a toxic question guys. Ya, jadi buat aku pribadi, teman-teman, kalau misalnya mengalami gejala-gejala seperti itu, buang jauh-jauh energi negatif, buang jauh-jauh kekesalan hati, biarin aja. Orang itu cuma bisa berkomentar, orang itu cuma bisa tahu maunya mereka itu di orang lain. Jadi kayak pengen kayak semacam orang-orang tuh senang banget lihat sinetron kan, Indonesian typical. Jadi kalau misalnya wajar kalau kita-kita ini yang belum menikah di usia 25-an di sekitar Indonesia itu udah ditanya kayak, aduh lo nanti perawan tua deh kalau lebih dari 25 tahun belum nikah, terus nanti ketuaan, jaraknya sama anak itu bakal inu. Hapus semua itu dari pikiran kalian. Buat aku pribadi, menikahlah di saat kalian memang merasa mental kalian siap untuk menikah. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah bukan suatu hal yang sepele. Menikah adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, dan menikah itu harus dipersiapkan secara matang, segi mental dan batin teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya aku di sini bakal membahas mengenai gejala-gejala kalian merasa harus menikah karena tuntutan atau memang karena kalian udah siap. Yang pertama aku akan bahas dulu tentang gejala ketika kalian mengalami sindrom pengen cepat menikah hanya karena tuntutan orang lain. Halo guys, kalian harus benar-benar ketuk hati kalian, look into your heart, feel with your intuition gitu. Kalian juga harus berpikir dengan logika secara realistis bahwa hidup yang teman-teman jalanin adalah hidup kalian, bukan hidupnya orang lain. So don't care sama apapun yang orang lain bilang tentang kalian, karena mereka hanya bisa komentar nantinya kanan dan kiri soal apapun yang akan kalian lakukan. Mau kalian belum nikah, mereka akan bertanya, kapan lo nikah? Oh, enggak hanya itu. Mulai dari kalian kuliah aja pasti kalian udah ditanya, kapan kalian lulus? Kapan lo wisuda? Terus udah wisuda, udah kerja belum? Kerjanya di mana? Udah kerja? Ini yang paling mematikan, terutama di acara-acara reuni ataupun di acara-acara besar hari raya yang kumpulnya keluarga-keluarga kalian, terus kemudian mulai pada tanya-tanya kapan nikah. Jangan sedih, setelah menikah akan ada pertanyaan kapan punya anak. Nanti kalau kalian sudah punya anak, kalian akan ditanya kapan punya momongan lagi, kapan si ini punya adik lagi, terus sampai kalian ditanya kapan lo mati. Jadi
gitu ya guys, kalian no need to worry. Gejala-gejala yang pertama ketika kalian menikah hanya karena kalian dituntut oleh sekeliling, dan please jangan lakukan itu. Yang pertama adalah kalian mulai gelisah nuntut pacar kalian atau nuntut pasangan kalian untuk ayo nikah, mamaku udah nanyain, ayo nikah, papaku udah nanyain, ayo nikah, teman-teman aku tuh semua udah pada nikah, ayo nikah, teman aku si A aja udah punya anak, teman si ini udah punya. Hai guys, itu salah satu gejala bahwa kalian tidak siap secara mental, bahwa kalian ingin menikah. Kalian hanya mengikuti hawa nafsu kalian karena melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Aku nggak menyarankan kalian menikah ketika kalian mengalami gejala ini. Oh my god, I will say no, big no. Ya, karena apa? Nanti kasihan kalian sendiri yang menjalankannya. Kalau misalnya kalian ngelihat orang lain terus kalian kepengen menikah hanya karena itu, tapi kalian nggak ngerti kan di dalam pernikahan itu ada apa aja. Atau tapi mamaku udah maksa aku buat nikah cepet-cepet, tapi pengen cepet. Nah. Kalian bisa jelasin ke orang tua kalian perlahan, ma, jodoh, maut, rezeki Allah udah atur, atau Tuhan udah atur, atau semesta alam sudah atur. Jadi biarkan aku mendapatkan jodoh dan tanggal kapan aku menikah sesuai dengan takdir yang sudah diberikan padaku selagi aku di dalam kandungan. Kalian gak perlu khawatir ketika umur kalian lewat 25 tahun terus kalian belum menikah. Kalau kalian khawatir, kalau kalian takut, berarti kalian tidak percaya dengan Sang Maha Hidup, Sang Maha Pemberi segalanya. Buat teman-teman yang percaya dengan Tuhan, dengan apapun yang kalian percaya yang membentuk kita menjadi sosok manusia, harusnya kalian tidak takut lagi akan jodoh, maut, dan rezeki karena sudah diatur. Jadi tenang aja ya. Kemudian gejala yang kedua adalah ketika kamu mulai merasa kayak gak ada yang mau lagi sama gue. Aduh, aku itu suara kendaraan berisik banget karena rumah Eke ini benar-benar di pinggir jalan, jadi ngoeng-ngoeng. Anyway, ketika gejala yang timbul adalah kegelisahan kedua, kok kayaknya gak ada yang mau ya nikahin aku, kok kayaknya aku pacaran berulang kali tapi gagal terus, kok kayaknya aku udah lama pacaran tapi gak dinikah-nikahin gitu, ada apa ya? Apakah aku harus mandi kembang, ataukah aura aku ketutup, ataukah ini itu sampai kalian harus ke orang pintar lah untuk buka aura lah, untuk ini itulah. No, big no. Ketika kalian merasa gejala itu muncul, itu berarti kalian belum siap menikah secara mental. Kenapa? Justru karena pikiran-pikiran kalian yang seperti itu, Tuhan dan semesta alam belum memberikan kalian kepercayaan untuk menikah. Karena keinginan menikah yang timbul dari perasaan kalian saat itu adalah hanya keinginan sementara. Maksudnya kayak nafsu ya. Nafsu itu bisa berupa apapun, nafsu makan bakso, nafsu apa, dan nafsu menikah. Kayak aduh kok kayaknya gak ada yang mau sama gue ya, aduh kok gue gak nikah-nikah dan ini dan itu. Semua akan diatur pada waktunya teman-teman. Jadi relax. Kalau misalnya kalian udah pacaran 7 tahun terus gak dinikahin, komunikasi is the key. Komunikasi adalah kunci dari segalanya. Kalau kamu udah merasa hubungan ini terlalu lama, kamu bisa langsung aja tanyain ke pasangan kamu. Ketika kamu sudah berpikiran ingin menikah, aku rasa seharusnya kamu juga sudah sadar bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk berkomunikasi dengan lawan bicaramu, maksudnya dengan partner kamu gitu. Kalau kamu ngerasa kok perempuan duluan ya yang minta, kok kita duluan ya, aku malu deh, aku gengsi, aku perempuan, kenapa harus aku yang duluan minta? Enggak, kita sudah berani memikirkan pernikahan, kita sudah pengen menikah, berarti itu tandanya kita sudah dewasa dan sudah seharusnya berkomunikasi dengan jelas. Jangan pakai kode-kode, karena laki-laki itu
Kenapa? Teman-teman perempuan, please kalau kalian ngambek itu kalian jangan diem. Komunikasi itu mulai dari kalian pacaran sampai kalian nanti menikah adalah salah satu kunci utama gerbang kesuksesan suatu hubungan. Jadi kalau kalian minta suami atau pacar kalian menebak kalian lagi kenapa, nggak bisa. Mereka bukan dukun, mereka bukan cenayang ataupun peramal yang bisa membaca pikiran kalian. Komunikasi, misalnya sudah 7 tahun pacaran terus nggak dinikah-nikahin, kamu ngomong apa adanya, apa yang kamu rasakan gitu. Aku nggak bisa kasih tahu secara gamblang gitu apa yang kata-kata yang keluar, karena kan beda-beda ya. Kalau aku sih aku bakal bilang it's been a long time, terus kita mau gimana ke depannya gitu, karena aku harus menata hidupku bla 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 bla. Targetku itu menikah bukan pacaran, ya udah kelar aja. Nah, tapi terserah kalian punya caranya masing-masing sebagai perempuan, dan jangan gengsi untuk mengutarakan itu. Kalian akan mati dimakan gengsi kalian. Jadi go ahead, tanyakan ke pacar kalian yang udah lama banget terus nggak nikahin kalian apa. Kalau misalnya memang alasannya logis dan itu masuk untuk kalian gitu, ya silahkan tunggu. Tapi kalau misalnya menurut kalian udah nggak reasonable atau udah nggak resonate gitu, ya udah bubar. Terus kemudian jangan frustasi ketika kalian udah pacaran lama, putus nggak jadi, ganti pacar lagi, terus kemudian gak jadi nikah. Jangan berkecil hati. Itu bukti nyata kuasa Tuhan dan semesta alam menunjukkan ke kalian bahwa it's not your soulmate. Jangan sedih ketika kalian putus gonta ganti pacar karena gak jadi nikah, atau karena itu bukan karena aura kalian tertutup, itu bukan karena kalian punya sinyal jelek di tubuh, atau ada yang nutup aura kalian, atau ada ilmu hitam lah dan lain, atau ada yang ngikutin kalian lah. Buang jauh-jauh pikiran negatif, teman-teman. Percaya bahwa Tuhan dan semesta alam itu maha dahsyat dengan semua tulisan-tulisan yang istilahnya tulisan-tulisan yang sudah menjadi takdir hidup kita, yang sudah menjadi kode dan kodarnya. Ya, jadi ya udah, kalian bersyukur aja ketika kalian putus nyambung nggak jadi nikah. Mungkin laki-laki yang pernah ada di hati kalian kemudian nggak jadi nikah, kemudian pergi dan lain, kalian patut bersyukur. Mungkin memang kalau kalian menghabiskan hidup dengan mereka, itu kalian tidak akan bahagia, guys. Kenapa? Menikah itu complicated dan kompleks. Kalian akan menghabiskan waktu seumur hidup bersama si orang ini selamanya. Jadi kalian harus benar-benar siap mental dan mengenal baik siapa si orang ini gitu. Nah, kalau aku masuk ke gejala berikutnya, ini gejala bahwa kalian secara mental sudah siap untuk menikah adalah nggak peduli, no matter what, how old are you, nggak peduli berapapun usia kalian gitu. Kalian udah mencapai mimpi kalian, terus kalian udah merasa bahwa I reach my dreams, this is my goals, and then after that I really want to marry. Entah umur kalian 30, entah umur kalian 33, atau entah umur kalian 27, terus kemudian dari hati kalian merasa karir gue oke, bisnis gue lancar, terus ya apalagi kayak gue siap deh untuk menikah gitu. Dan itu adalah gejala mental kalian sangat siap untuk menikah. Tenang, kalau kalian belum punya pasangan, nggak apa-apa. Menikah itu bukan harus dilandasi dengan harus sudah punya pacar dulu, enggak. Itu akan datang dengan sendirinya ketika mental kalian siap. Jadi ketika mental kalian siap, kalian akan membuka pintu. Nah ini yang kalau di sini aku percaya, auramu sudah siap untuk menikah dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun gitu, kecuali dirimu dan Tuhan dan semesta alam. Kamu akan terlihat auramu sudah siap untuk menikah itu saat kamu benar-benar getting ready for doing it. Even kamu gak punya boyfriend gitu, nanti akan ada masanya kamu ketemu atau diketemukan
tiba-tiba masuk ke reuni SMA kamu, ketemu sama teman lama, kemudian klik. Nah inilah ciri-ciri bahwa kamu sudah siap menikah itu kamu nggak lagi mikirin pacaran. Ketika kamu siap menikah, untuk yang single ya, kamu udah nggak mikirin lagi oke deh kita jalanin aja dulu, nanti kita pacaran dulu deh, dan ini dan itu dan ini dan itu gitu. No. Ciri-ciri kalian siap mental sebagai seorang single ladies yang siap menikah adalah oke, gue akan jalanin dulu sama laki-laki ini, gue gak mau pacaran, gue akan lihat bibit bebet bobotnya dia apa. Sebenarnya bibit bebet bobot ini kalau di versi milenial aku sendiri itu adalah bagaimana pola pikirnya dia, kemudian pekerjaan di sini bukan masalah dia mapan atau tidak secara finansial, tapi aku lebih condong ke apakah pekerjaanmu mampu mensupport kehidupanku, dan begitu pun sebaliknya. Dan aku tidak akan memaksakan laki-laki harus bergaji sekian, harus kerja di perusahaan, karena suamiku juga seniman, aku juga seniman, yang sama-sama notabene kita nggak punya monthly salary atau nggak punya gaji bulanan, tapi aku iya, karena itu tadi komitmen untuk support, saling support hidup kita bersama, tidak ada ketimpangan, harus equal. Di situ aku harus lihat bibit-bibit itu, yang kemudian lihat keluarganya itu bukan dilihat keluarga dari orang kaya kah atau keluarganya konglomerat kah dan ini dan itu, bukan. Lihat keluarganya bagaimana memperlakukan dia, kemudian bagaimana keluarganya memperlakukan kamu atau kita ini sebagai perempuan, welcome enggak, dan lain-lain. Karena ketika menikah, hello guys, yang dinikahin itu bukan cuma kita, yang menikah itu bukan cuma kamu dan pasangan kamu, tapi keluarga besar. Kamu akan menikahi bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, dan semuanya. Itu pun sebaliknya. Jadi benar-benar bibit-bibit bobot itu harus diperhatikan. Tapi nggak sekolah dulu ya, nggak harus sarjana lah, nggak usah ini itulah gitu, nggak usah kaya raya harus punya Lamborghini. No, bibit-bibit bobot itu adalah apa yang menurutmu sesuai dengan kebutuhan mental dan hati kamu, guys. Oke, itu berarti kamu sudah siap, dan kamu ketika sudah melihat bibit-bibit bobotnya, sudah mengenal dekat itu orang siapa, nggak perlu waktu tahunan. Lagi-lagi sebagai perempuan, ketika kamu sudah siap menikah, nggak ada istilah gengsi. Kamu tanyain aja, maksud dan tujuan kamu dekat dengan saya itu apa? Just for fun kah? Or for serious things? Nah, ketika sudah sampai di tahap itu, aku yakin teman-teman sudah siap untuk menikah, tidak lagi terbuai dengan wah ini ada orang nih, udah nikah dia sama ini deh, nggak apa-apa deh gue nunggu bertahun-tahun itu. Jadi ya, terus kemudian ciri-ciri yang mungkin ini the last ya buat video kali ini, untuk kalian-kalian yang sudah siap secara mental menikah adalah kalian udah don't care gitu sama komentar-komentar di sosial media, ataupun ketika kalian kondangan, ketika kalian dimarahin sama bapak ibu kalian, kapan nikah, kapan nyusul kakakmu, kapan ini, kapan itu gitu. Kalian udah santai aja ya, show must go on. Nanti juga ada tanggal mainnya gitu, ada gala premiernya buat kalian. Jadi itu salah satu ciri lagi bahwa kalian sudah siap secara mental untuk menikah, guys. Karena apa? Please jangan pernah nikah buru-buru ketika kamu belum siap secara mental dan secara hati, pikiran, dan semuanya. Karena lagi-lagi sebagai orang yang sudah melalui itu, aku kebetulan baru menikah di usia 27 ke 28. Pernikahan itu sangat kompleks gitu. Jadi aku adalah salah satu orang yang bodoh sama kata-kata orang, dan aku merasa ketika umurku 27 aku memutuskan untuk menikah because I want. I get married because I want. Aku menikah karena aku mau, bukan karena omongan orang lain. Bodoh amat gitu. Jadi banyak hal-hal setelah pernikahan yang akan terjadi, adaptasi dan lain, yang ketika mental kalian gak siap, drop, bakal nangis, terus bakal kayak
bingung gitu cara mecahin masalahnya sama suami itu kayak gimana gitu kan. Nanti aku akan bahas video apa aja sih yang perlu dipersiapkan baik secara mental ataupun finansial sebelum memasuki fase pernikahan. Anyway, thank you for watching guys. Lagi-lagi don't forget to like and subscribe. Terus untuk kalian yang punya unek-unek soal ada obrolan kanan kiri tentang kapan nikah, kalian boleh komentar di bawah. Atau ada cerita-cerita yang hampir mirip kayak gini dengan pembahasannya, silahkan komen di bawah. Kalau kalian mau lanjut untuk konsultasi tentang percintaan ataupun masalah karir dan lain sebagainya, kalian langsung aja bisa DM di Instagram aku @putriwartawati, ataupun kalian bisa langsung message ke Gmail aku. Nanti aku taruh di box description pada pembahasan ya. Kalau kalian mau dibacain lewat tarot kehidupan percintaan kalian gitu. Nanti untuk rulesnya, how to read your tarot with me, nanti kita akan lanjut di chatting baik di Gmail ataupun di DM Instagram. Oke, thank you for watching guys, bye.